Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah serta nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Qur'ani Jernih. Insya Allah malam hari ini pertemuan kita ke-11. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah dipertemukan di rodoh min yadil jannahnya kala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umum kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah beserta keluarga, sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, makasih. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Sahabat sayyidat, dimuliakan, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita seperti disampaikan tadi pada pertemuan ke-11 kita masih membahas surah Al-Hasyr ayat ke-11. Seperti biasa, sebelum kita uraikan tafsir dan seterusnya, kami silahkan pada Bapak Ibu yang barangkali sudah menyelesaikan uraiannya. Silakan Bapak Ibu yang sudah menebalkan dan menguraikan. Bu siapa? Bu Nunung ya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Oh, Bu Bunga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun. Ya, alhamdulillah Pak Ustaz. Sudah. Oh, Bu Nunung dulu nih Ustaz. Oh iya, Oh, boleh. Dikatasin dulu Bu Nunung. Oh iya. Iya, uraiannya Bun, silakan. Masih banyak yang nggak paham Ustaz. Oh gitu, nantilah kita bahas sama-sama. Ada berapa Bun? Ada berapa kata yang sudah 9. 49 ya? Alhamdulillah. Sudah banyak berarti. Ya. Baik, makasih Bunda Barakallahu fiik. Lanjut Bunda Bunga ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun, boleh ditampakkan. Yang uraiannya ya. Coba. Uraiannya ada berapa Bun? Jadinya coba lihat. Ini yang tadi menebalkannya. Oh, menebalkannya betul. Baik. Ini yang uraiannya. Satu lagi. Udah berapa banyak tuh Bun tuh kolomnya? 48 Pak Ustaz. 48. Alhamdulillah. Kasih barakallahu fiik. Lanjut dengan Pak Jenal ya udah. Pak Jenal, Pak Haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ini nyoba Pak Ustaz. Oh, subhanallah. Dan nasranakallah yashhadu innahu lakadzib. Sahih. Uraiannya monggo. Makanya ada 47 Pak Ustaz. 47.
Kok trennya menyusut terus ya? Alhamdulillah. Nanti kita lihat. Iya, baik. Nah, Ini sampai terakhir sampai kadibun ya, kadibun. Sahih. Alhamdulillah. Setuju. Alhamdulillah. Barakallahu Ustaz. fiik, Pak Haji Zainal. Terusnya, Ibu. Selanjutnya siapa yang sudah? Anak, antum, anak. Oh, Pak Herman. Bentar ya, Monggo, Pak Herman. Pak Herman. Baca nggak Ustaz? Bentar. Oh, belum. Oh, kelihatan kok ya. Lagi, baik ini menebalkannya selanjutnya, mengurainya. Mengurainya ini bagian Wah, banyak baik. bolong-bolong. Masih belum. Kemudian yang terakhir Mm-mm. ini Mm-mm. Baik, sampai berapa dapat kata memang? 49 Ustaz. 49. 49. Baik, Alhamdulillah. Hmm. Adakah masih Bapak Ibu yang mau Ada yang mau menambahkan? Mm-mm. yang sudah selesai. Sudah selesai semua ya. Sudah selesai. Baik, coba kita sama-sama ya bahas. Kayaknya saya juga tidak jauh-jauh dari angka itu tuh ya. 40, nggak sampai 50 kayaknya. Coba lihat kita Bapak Ibu. Ustadz nggak dibaca dulu Ustadz. Oh iya, boleh boleh Bun. Oh, Oke. Alhamdulillah iya diingatkan. Baik, Baik, silakan silakan dibantu dulu Bun. dengan Iya. Bunda Nunung ayat Benar. 11. Silakan Bun. Speakernya Bun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Ibu. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada wa in kutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik, Bunda Nunung sudah membacakan. Sebelum Ustaz, Oh ya, artinya tadi belum benar. Monggo, monggo, monggo. tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudaranya yang kufur di antara ahlul kitab, sungguh jika kamu diusir, kami pasti akan keluar bersamamu, dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Jika kamu diperangi, kami pasti menolongmu. Allah bersaksi bahwa mereka benar-benar pendusta. Baik, dusta. Allah mengetahui bersaksi bahwa mereka benar-benar pendusta. Bapak Ibu yang muliakan, ayat ini turun karena satu sebab. Maka peristiwa yang melatar belakangi dikenal di dalam ulumul Quran, studi kajian Al-Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran, namanya ada sabab nuzulnya. Ada sabab nuzul. Kalau sebabnya banyak, maka namanya asbabun nuzul. Gitu ya. Kalau menceritakan banyak sebab-sebab, namanya asbab. Kalau satu sebab, sabab. Jadi, antara sababun nuzul dengan asbabun nuzul sebenarnya sama. Perbedaannya hanya dari jumlahnya saja. Kalau sabab itu satu, kalau asbab itu banyak. Nah, ayat ini berbicara tentang bagaimana Allah membuka aib orang-orang yang dikelompokkan dalam kategori orang-orang munafik.
Kalau Allah tidak buka, maka boleh jadi Rasulullah SAW tidak tahu bahwa orang ini adalah orang munafik. Maka peristiwanya adalah di kota Madinah atau waktu Rasulullah berada di Madinah. Yang melatar belakanginya adalah pengkhianatan salah satu suku Yahudi di Madinah. Nama sukunya adalah suku Bani Nadir. Bapak Ibu yang muliakan, di Madinah itu ada yang dikenal, sebenarnya banyak sukunya ya, tapi yang dikenal itu ada 3 suku dari kalangan Ahlul Kitab, dari kalangan Yahudi. 3 suku besar, 3 klan besar ini namanya, pertama Banu Qainuqa, yang kedua Banu Quraizzah, yang ketiga Bani Nadir. Atau Banu atau Bani sama. Nah, Bani Nadir masing-masing dari klan tadi, suku tadi, Quraizzah, Qainuqa, Nadir, itu memiliki spesialisasi. Secara umum mereka adalah orang-orang yang menguasai ekonomi di Madinah. Kalau Qainuqa itu adalah orang-orang yang bergerak dalam bidang bisnis perdagangan, maka mereka menguasai pasar. Maka di Madinah di masa itu ada pasar namanya pasar Qainuqa. Kalau di Jabotabek kan ada nama pasar, nama hari ya. Di Tangerang ada namanya pasar Kemis. Di Jakarta Selatan ada namanya pasar Jumat. Gitu ya. Jakarta Timur ada pasar Rebo. Di Jakarta Selatan juga ada pasar Minggu. Jakarta Pusat ada pasar Senen. Itu ya. Terus pasar Selasa ada nggak, Bu? Bapak Ibu? Kayaknya nggak ada ya pasar Selasa. Jadi pasar Minggu ada, pasar Senin ada, pasar Selasa nggak ada nih. Pasar Rebo ada, pasar Kemis ada, pasar Jumat ada. Pasar Sabtu nggak ada. Kenapa tuh? Sabtu dan Selasa itu nggak ada. Telisik punya telisik, orang-orang tradisi di sebagian warga kita itu dulu takut banget kalau beraktivitas di hari Selasa dan Sabtu. Itu hari sial. Kata mereka begitu sih. Ya, padahal kita nggak boleh begitu Bapak Ibu tuh. Wala tasubud dahar. Kan gitu. Jangan kalian caci masa waktu. Karena semua waktu itu hakikatnya milik Allah. Nggak boleh tuh mencaci apa namanya waktu, bulan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu muliakan, tidak ada bulan sial, tidak ada tanggal sial, tidak ada hari sial. Yang ada hari itu baik dan yang lainnya lebih baik atau paling baik. Hari-hari lain itu baik, hari Jumat lebih baik. Itu ya. Untuk puasa hari-hari lain itu baik, tapi Senin atau Kamis itu baik, lebih baik. Nah, jadi semua hari itu baik, yang ada yang lainnya lebih baik. Tidak ada hari buruk. Nah, bilang Allah, aku yang menciptakan waktu, aku yang menciptakan hari. Masa kalian caci hariku dan waktuku? Ya, jadi itu keyakinan-keyakinan apa namanya yang turun temurun sehingga kemudian menganggap kalau hari Sabtu dan hari Selasa itu sial. Jadi ada orang-orang yang kalau mau berangkat, mau berjalan, jangan hari Selasa, jangan hari Sabtu, nanti ini dan itu. Nah, itu sekira ini agak berbahaya nih dalam kaitan keyakinan, akidah. Jadi menggantungkan sesuatu, keselamatan seseorang, keselamatan kehidupan pada selain Allah. Nah, itu bahaya itu. Bisa tergelincir ke dalam kesyirikan. Gitu. Jadi kembali lagi tadi Bapak. Jadi pasar Qainuqa itu pasar dimiliki oleh orang-orang Banu Qainuqa. Kalau Bani Nadir itu apa? Bani Nadir itu oh, aktivitas ya usahanya itu pada bidang apa tuh? Pada buang pandai besi. Terus pandai
apa namanya, pandai senjata, mereka membuat senjata, mereka membuat perhiasan ya, emas, perak yang pokoknya jadi perhiasan, itu kalung dan sebagainya. Nah, mereka itu bergerak pada bilang itu tuh aktivitasnya. Kalau Banu Quraidah lebih banyak kepada pertanian, ya, tamanan, apa namanya itu, kebun. Nah, itu dia kuasain. Nah, dari ketiga klan ini, dari ketiga suku ini, maka suatu saat Rasulullah SAW mendatangi Bani Nadir. Karena ada perjanjian yang sudah disepakati di awal dahulu, namanya perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Salah satu pasal di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa warga Madinah itu tanpa terkecuali itu berkewajiban untuk membela wilayah, apa namanya, menjaga keamanan, dan apabila dibutuhkan, apa namanya, ketika untuk berperang, maka biayanya ditanggung bersama. Jika ternyata ada tawanan, maka kalau dibebaskan, cara membebaskannya juga dengan urunan bersama semua warga, yang muslim, yang non muslim, termasuk ada peristiwa yang melatar belakang ini di mana seorang muslim, pimpinan tentara, salah membunuh orang yang dianggap orang itu musuh, ternyata bukan musuh. Akhirnya Rasulullah SAW ingin menebus kesalahan tadi, namanya diyat. Nah, pada saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar itu mendatangi kampung Bani Nadir untuk menagih, dalam artian kesepakatan tadi tuh, kalau ada apa namanya, pembiayaan maka ditanggung bersama. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah bersama sahabat besar Umar dan Abu Bakar itu berada di kampung Bani Nadir, datang kepada salah satu tokohnya, maka kemudian Rasulullah menunggu mereka bermusyawarah di dalam. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW di depan itu, ternyata rapat mereka itu, atau ada kesepakatan dalam mereka itu, berkhianat. Apa itu? Yang seharusnya mereka ikut berkontribusi membayar, menanggung sebagian daripada diyat tadi, tapi ternyata ada salah satu di antara mereka yang berniat jahat dan punya ide, mumpung Muhammad ada di kampung kita, tidak bersama pasukan, bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Caranya bagaimana? Caranya adalah salah seorang yang disuruh, yang kuat, mengangkat batu ke lantai atas. Jadi kalau seperti itu berarti zaman dulu saja sudah, apa namanya, rumah itu sudah ada lantai 2 gitu ya, ada balkon, ada itu. Maka salah seorang diminta untuk membawa batu besar gitu ya, atau dipanggul sekian orang ke atas, lalu dari atas rencananya adalah akan ditimpakan ke bawah sehingga mengenai Nabi, sehingga matilah Nabi. Tapi dalam pertemuan itu ada salah seorang tokoh yang mengingatkan mereka, jangan kau lakukan itu karena Muhammad pasti tahu. Ternyata peringatan dari tokoh ini nggak digubrisnya oleh mereka, bahwa Nabi Muhammad itu pasti tahu apa yang kalian lakukan, sembunyi-sembunyi sekalipun, rencana jahat kalian pasti ketahui, udah dikasih tahu, tapi mereka tetap saja ngeyel. Akhirnya begitu siasat mereka akan mereka lakukan, batu sudah naik ke atas dan sebagainya. Tiba-tiba saja Rasulullah SAW itu pergi dari tempat itu, kalau bahasa kita ngeloyor gitu ya. Pergi begitu saja tanpa memberitahu dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar tentang kepergiannya, atau tadi meninggalkan tempat itu, tanpa bicara apapun, tanpa memberitahu apapun. Akhirnya Abu Bakar dan Umar bergegas menyusul Nabi sambil bertanya, wah Rasulullah, apa ada gerangan? Akhirnya diceritakan sama Nabi. Ternyata Nabi diberitahu oleh Jibril tentang niat jahat orang tadi. Maka Rasulullah SAW kembali ya ke ke Masjid Nabawi. Apa yang beliau lakukan? Mengumpulkan kaum muslimin
ya, mengumpulkan pasukan sebanyak 1.500 untuk mengepung mengepung benteng. Jadi kalau orang Yahudi itu kompleknya itu dibentengi, pagar, pagar. Akhirnya Rasulullah dengan 1.500 pasukan itu menuju kampung Bani Nadir tadi dan melakukan pengepungan. Pengepungan itu terjadi, ada mengatakan 10 hari, ada mengatakan 15 hari. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka masih bertahan di depan, di atas tadi. Di dalam benteng itu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi memerintahkan sahabat untuk memotong, ya, ranting dahan pohon yang sudah mulai tua, ditebangnya dan dibiarkan yang muda. Itu ada di dalam Al-Quran. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan. Apapun yang kau tebang daripada pohon atau ranting tadi dan kau biarkan yang muda itu, fabi iznillah, itu atas izin Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan ranting-ranting pohon-pohon yang sudah ditebang tadi? Rasulullah SAW menyuruh sahabat membakar ranting pohon yang tadi ditebang tadi, lalu asapnya itu diarahkan, dimasukkan ke dalam lubang-lubang pagar tadi, lubang-lubang benteng tadi, sehingga orang-orang yang berada di dalam benteng itu yang tertutup itu akhirnya mereka merasa kesusahan bernafas, kan begitu. Akhirnya mereka menyerah. Nah, menyerah tuh mereka. Setelah menyerah, mereka kemudian dikumpulkan dan hampir saja dieksekusi mati semua. Nah, inilah ayatnya, cara terjadi. Kemudian ketika Rasulullah mengumpulkan mereka, orang-orang Yahudi Bani Nadir itu di lapangan, mau dieksekusi, itu, maka kemudian tampillah seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh ini adalah tokoh munafik. Ya, Al-Quran menyebutnya begitu. Maka di ayat ini Allah ingatkan, alam tara, tidakkah kau lihat, tidakkah kau perhatikan, ilalladzina, kepada orang-orang yang, kok kepada orang-orang yang, padahal ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ada dua kemungkinan Bapak Ibu yang memuliakan penjelasan pada potongan ayat ini. Mengapa menggunakan alladzina? Penjelasan pertama, betul yang melakukan satu orang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena begitu begitu kuat pengaruhnya bagi kelompoknya orang munafik yang jumlahnya banyak, ratusan. Maka orang satu itu seakan-akan sama nilainya dengan orang yang banyak. Maka itulah dalam pepatah Arab mengatakan annasu minhum, annasu wahidu minhum ka alfin in amrun ana wal alfu minhum ka wahid. Apa maknanya itu? Ada satu orang itu nilainya 1000 jika yang satu orang ini memperhatikan perkara 1000 orang, memikirkan perkara 1000 orang, maka dia satu, dia pribadi satu, dia seorang satu, tapi nilainya, kualitasnya sama dengan 1000 orang, karena di tangannya dia memikirkan rakyatnya yang begitu banyak. Kalau rakyatnya dipikirin supaya sejahtera, gitu. Kalau kagak mikirin sejahtera, ya sebaliknya dilaknat lah itu. Itu yang penting, ya pokoknya yang penting itu inilah, bukan urusan masyarakat, rakyatnya dipersulit terus, dipacekin terus, wah itu barangkali itu bukan in amrun ana, bukan orang yang menyelesaikan perkara mensejahterakan masyarakat. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini memang satu orang tokohnya, tapi karena begitu pengaruhnya dia besar terhadap kelompoknya, maka disebut alladzina. Padahal satu. Bisa juga makna yang kedua ini yang melakukan satu orang, tetapi yang lain-lainnya itu menyetujui tindakan itu
Jadi tindakannya disetujui, didukung, gitu, disupport secara apa tuh? Gagasan, material, pokoknya ditopang oleh begitu banyak orang. Maka itu juga berarti bermakna sama. Bukankah pada peristiwa untanya Nabi Saleh, kaum Tsamud itu yang menyembelih satu orang namanya Amr bin Dahar. Dia yang menyembelih untanya Nabi Saleh tadi. Unta Allah yang diingatkan oleh Nabi Saleh tadi. Tapi apa yang terjadi? Yang diazab semua orang kafir itu diazab semuanya. Kenapa? Betul satu orang yang menyembelih. Naqatallahi wa suqiyah. Satu orang yang menyembelih. Tetapi yang diazab semua masyarakatnya. Kenapa? Karena yang lain meskipun tidak ikut-ikutan menyembelih, tetapi yang lain diam saja terhadap perbuatan itu. Maka diamnya itu dianggap sama. Maka ketika Allah turunkan azab kepada kaumnya Nabi Saleh, bukan yang melakukan itu saja yang diazab, tetapi semua warga masyarakat di situ yang membiarkan, yang menyetujui, yang menjadi otak tindakan itu. Ya, itu semuanya diazab. Nah, kembali lagi pada ayat ini. Alam taro ilal ladzina, tidakkah kau lihat kepada orang yang berbuat kemunafikan? Ya, berarti satu orang beserta kelompoknya nih. Ya. Yaquluna li ikhwanihim, mereka mengatakan kepada ikhwan. Jadi orang-orang munafik ini yang lidahnya mengatakan kami mukmin, kami muslim, begitu. Tapi ke Al-Quran ini menyindir, yaqul, mengatakan kepada saudara-saudaranya. Padahal bukan saudara. Saudara-saudari siapa saudaranya? Alladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi saudaranya orang munafik itu bukan orang muslim justru. Orang-orang munafik yaitu orang-orang kafir yaitu orang-orang Yahudi. Al-Quran menyindir tuh. Di ayat ini Bapak yang muliakan, ayat Al-Quran tidak menyebut namanya siapa. Al-Quran tidak menyebut kapan masanya. Tidak. Maka apa maknanya itu? Dalam ulumut tafsir. Ya. Ibaratul khas urida bihil am. Apa maksudnya itu? Ibarah atau ungkapan yang khusus. Padahal peristiwanya menyangkut pada seseorang. Pada satu kaum. Tetapi tidak disebutkan kaumnya, tidak disebutkan tokohnya. Untuk menunjukkan bahwa pesan ayat itu berlaku kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dan oleh karenanya peristiwa seperti itu akan berulang terus sepanjang masa. Tokohnya bisa beda, tempatnya bisa beda, waktunya tentu saja beda. Tetapi modelnya sama. Maka adakah orang-orang dalam pengamatan Bapak Ibu, orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang sesungguhnya mereka adalah beriman kepada Allah sesama penganut muslim, tapi ada sekelompok yang justru membelanya justru orang non-muslim. Membela mereka. Ada di kelompok mereka justru menghujat tokoh-tokoh muslimnya, para pendakwah muslimnya, dihujat sama mereka, mereka justru berada di barisan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itulah kira-kira gambarannya. Jadi peristiwa ini sudah lama, tetapi apa tuh? Model yang seperti itu ada kapan itu. Termasuk sekarang, ya kalau Bapak Ibu memperhatikan, jika ada gitu ya. Gitu. Apa ucapan mereka orang-orang munafik ini tokohnya kepada orang-orang Bani Nadir? Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Jika kalian diusir, nih kata orang tokoh munafik nih, ngeneng-ngenengin apa itu namanya ya? Kalau bahasa Jawa itu ngeneng-ngenengin, menghibur. Menghibur. Saudara-saudaraku orang-orang Bani Nadir, jangan khawatir. Kalau kalian nanti diusir, pasti kami akan terusir bersama kalian. Artinya apa nih?
Ini namanya solidaritas. Nah, solidaritas, solider. Jangan khawatir, pokoknya kami bela. Kalau kalian diusir, kami juga akan ikut terusir. Artinya apa? Nggak mungkin kalian diusir. Karena aku akan membela kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Dan kami tidak akan patuh kepada siapapun. Ini kata orang-orang munafik. Ngomong kepada Yahudi. Maksudnya apa? Kami nih orang munafik nggak bakal tunduk kepada Nabi Muhammad. Kagak. Wa in kutiltum, kalau kalian tidak diusir tapi kalian diperangin, lanang suronakum, kami pasti akan tolong mereka. Apa yang terjadi bapak-bapak? Selama di pengepungan tadi 15 hari, emang ada orang munafik itu? Kagak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Jadi mereka janji doang. Ngeneng-ngenengin tadi. Waktu dikepung 15 hari, kagak ada bala bantuan. Padahal tuh Abdullah bin Sa'id mengatakan, kami akan galang persatuan. Nanti akan kami datang kepada kalian dengan pasukan yang lebih besar daripada itu. Pasukan Nabi Muhammad maksudnya. Kami akan datang dengan pasukan. Begitu dikepung, nggak ada yang datang satupun. Oh, dia orang munafik tuh begitu. Kalau janji ya khianat. Kalau berkata ya dusta. Kalau berjanji menyalahi. Itu dia. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, pasti kami akan bela kalian. Dari mana tuh pasti? Nih Bapak Ibu muliakan, dua-duanya dari nun nih. Nun bertasydid nih. Nun bertasydid nih. Makanya nun ini nanti Bapak Ibu dalam uraian itu dibedakan. Disendirikan tuh. Urayanya tidak disatukan dengan nakhruj, dengan fiilnya. Dia dipisahkan dengan fiil. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menyaksikan kepada memberitahukan kepada Nabi bahwa mereka itu memang betul-betul orang yang dusta. Orang munafik itu betul dusta. Inilah kira-kira pesan daripada ayat ke-11 surah Al-Hasyr tadi. Baik, Bapak muliakan, kita lihat ini ya uraian ayatnya ini, kata-katanya nih. Kalau saya sebelum nanti kita coba koreksi bersama, jumlahnya ini Bapak Ibu 49. 49 jumlahnya nih. Tapi coba kita lihat nanti ya kalau ada kekurangan. Sepertinya mungkin kalau Bapak Ibu ada yang jumlahnya kurang, mungkin tidak memisahkan nun pada kata nakhrujanna sama lanang suronna. Mungkin nanti kita lihat ya. Pada suronna nunnya itu, nun bertasydidnya itu dibedakan, dipisahkan maksudnya. Baik, kita lanjut dari awal ya Bapak Ibu, kita mulai. A itu artinya apakah? Jenisnya itu hurufnya huruf istifham. Kata tanya. Istifham. Iya, kata tak aja. Kedudukannya nggak ada. Lam, tidak. Tidakkah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menerjemahkan tidakkah, apakahnya hilang berarti. Oh, Jadi gandengan. ini salah satu. Iya, jadi boleh apakah tidak. Kalau mau digandeng, tidakkah. Nah, itu tidakkah sama dengan apakah tidak. Kan gitu ya. Iya. Jadi jangan digandeng. Apakah tidakkah? Nah, itu kan yang berlebihan. Jadi kalau Apa? apakah tidakkah? Gitu. Jadi cukup satu saja. Ya. Tidakkah atau apakah tidak? Jenisnya huruf apa nih Bapak Ibu? Nafi. Nahi. Nafi. Jazam, Ustaz. Huruf jazm juga boleh. Huruf nafi dan jazam. Boleh. Dan jazam. Jadi dari dua penyebutan ini, kenapa disebut dua, Bapak Ibu? Karena yang satu itu maknanya, yang kedua itu fungsinya. Nafi itu makna, jazm itu fungsi. Jadi artinya tidak itu nafi, pengaruhnya pada kalimat yang setelahnya dia jazam. Nah, itu namanya nafi dan jazam. Taro, meletakkan, lihat. Kok meletakkan itu bahasa Indonesia, meletakkan taro ya. Memperhatikan. Boleh memperhatikan. Aslinya melihat ya Bapak Ibu ya. Melihat ya.
Lihat dengan seksama Fi'il. kita memperhatikan. Jenisnya apa? Fi'il. Fi'ilnya Madi. fi'il apa nih? Mudhari'. Madi. Mudhari'. Nah, bagaimana keadaannya fi'il majzum? Dari mana tanya fi'il majzum? Karena ada huruf jazam. Ila pada Ada. huruf apa nih? Huruf jar. Huruf jar. Jar. Tidak ada kedudukannya. Gitu ya, Bapak Ibu. Karena alladzina Orang-orang yang. orang Orang yang. isim ya. Isim Isim. mausul. Isim apa mau? Mausul. So. Kedudukannya kan ada huruf jar berarti isim. Isim jar. Isim jar. Isim Baik. Jar majrur. Di mana tahu isim majrur? Karena diawali huruf jar. Namanya isim majrur. isim majrur. Tuh. Karena diawali oleh jazam. Berarti fi'il majzum. Majrur. Nafaku. Oh ini kurang berarti Bapak Ibu nih. Kurang nih. Nah, Nafaku harusnya ada wawunya. Iya. Tuh. saya ada. Nafaku. Nafaku Munafik. aslinya berbuat kemunafikan. Baik. Berbuat kemunafikan. Berarti orang-orang munafik. Gitu ya. Ini fi'il ya? Fi'il. Fi'il apa Bapak Ibu? Fi'il Maldi. Maldi. Madi. Karena datang setelah isim mausul namanya apa? Sila. Sila. Sila itu artinya penjelasan. Penjelasan. Kata yang disambungkan. Wawu ini mereka. Mereka. Tim. Isim. Betul. Isim apa ini Bu? Domir. 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 Kedudukannya setelah fi'il? Air. Fa'il. Fa'il. Betul. Fa'il. Karena datang ada domir setelah fi'il. Yaquluna Yakuluna. berkata. Berkata. Fi'il. 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 Mudhari. 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 Nah, yaquluna. Waw. Apa namanya? Kedudukannya? Hal. Hal. Menjelaskan bagaimana mereka melakukan. Wawunya mereka. Mereka. Ini isim Domir. domir. Isim. Sebagai Fa'il. li ikhwanihim li huruf. Untuk atau bagi. Jar. Huruf. Jar. Ada kedudukannya. Ya. Ada. Ikhwan. Ikhwan. Saudara. Saudara. Isim. Sim. Sim apa ini? Jamak taksir. Jama taksir. Takdir. Karena datang setelah huruf jar namanya isim. Majrur. Majrur. Gitu. Udah paten lah Bapak Ibu. Him mereka. Mereka. Isim. Isim. Domir. Mudhaf. Ilaih. Mudhafun ilaih. Karena setelah isimnya. Kalau ada domir setelah isim maka domirnya namanya mudhaf. Mudhaf ilaih. Ikhwanihimul ladzina. Alladzina. Orang-orang yang. Orang yang. Ini isim. Isim apa? Mausul. Mausul. Kedudukannya sebagai naat. Naat. Ya. Mohon maaf. Sifat. Sifati. Sifat. Kafaru. Kafaru. Akhir. Kafir. Fi'il apa? Fi'il madi. Karena datang setelah isim mausul namanya Silah. sila. Afilah. Sila. Wawunya mereka. 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 Isimnya isim apa? Isim domir. Domir. Karena pada adanya pada fi'il namanya fa Fa'il. min dari Dari. Huruf. huruf
Jar. Jar. Ahli golongan Golongan. atau kelompok. Ahli kitab. Ya ahli juga sih. Ahli juga. Pemilik. Isim. Isim. Mufrad. Mufrad. Karena ada isim majrur berarti karena ada huruf jar berarti isim Majrur. majrur. Alkitab. Kitab. Kitab. Isim. Mufrad. Mufrad. Mudhaf Mudhaf ilaih. ilaih. Li. La bukan nih. Sungguh. Ya. Sungguh. Ini. Huruf apa nih, Bapak Ibu? Huruf Taukid. Ah, bener huruf taukid, bukan huruf jar ya. Maka artinya itu kan sungguh. 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 In. jika. Jika. Huruf ya. Huruf. Huruf apa nih? Asyarfi. Huruf Huruf syarat. 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 Tidak ada kedudukannya. Ukhrij. Keluar. Yusir. Fi'il. Madhi. Madi. Majhul. Majhul. Ini namanya kedudukannya jumlah syarat. Jumlah syarat. Tum. Kamu. Kalian. Isim ya. Kalian. Isim Isim. apa nih? Domir. Domir. Dhamir. Karena dia datangnya fa'il, dari fi'il, maka namanya Fa'il. Fa'il. naib fa'il. Karena ada fi'il majhul. La nakhrujanna ma'akum. Pastilah, sungguhlah. Sama sungguh juga. Huruf Huruf taukid. taukid. Gak ada kedudukannya. Nakhrujanna. Keluar. Kami keluar. Fi'il apa Bapak Ibu? Fi'il mudhari'. Sorry. Itu kan. Ini jawab syarat namanya. Jawab syarat. Kalau kalian ini maka itu jawab syarat. Nah. Nunnya nggak ada artinya. Oh, enggak ada. Bisa juga artinya sungguh juga artinya kalau mau diterjemahkan sungguh juga. Sesungguhnya sungguh. Ini huruf. Namanya huruf apa? Taukid. Taukid. Taufik. Nggak ada kedudukannya. Ma'a bersama. Bersama. Zorof. Zorof. Rof. Ya kedudukannya zorof juga. Zorof itu kedudukan juga. Jenis sekaligus kedudukan. Kum. Kalian. Kalian. Isim. Isim. Domir. Domir. Kalau ada domir sebelumnya isim namanya mudhof. Mudhof ilaih. Wa dan huruf Atau tidak ada kedudukannya. La tidak. Huruf nafyi. Ini nanti maktubnya setelahnya. Nuti'. Taat. patuh ya. Fi'il. Fi'il. Mudhof. Mudhari'. Nah, ini karena ada huruf atau berarti ini Maktub. maktub. Fi pada Ya. huruf Huruf jar. Jar. Tidak ada kedudukannya. Ada.
Kum, kalian, kalian. Kalian. Isim, Domir. dom. Domir. Kalau ada huruf jar berarti Jar majrur. isim majrur. Ahadan, seseorang, seorang pun. Siapapun. Isim ya, isim, isim adad. Kedudukannya objek dari nuti', berarti maf'ulun maf'ulun bih, abadan, Selamanya. lama-lamanya. Selama Isim namanya Naam. zorof. zorof, Zorof juga kedudukannya. terus zaman. Nama lain zorof itu namanya apa, Bapak Ibu? Namanya maf'ul fih. maf'ul Maf'ul bih, fih. Oh iya, Bih. maf'ul fih. Kalau tadi bih, sekarang Fih maf'ul sekarang fih. fih. Maf'ul fih itu keterangan waktu. Ya. Walain dan Dan huruf atau atau tidak ada kedudukannya. ini La, kayak tadi aja nih Bapak Ibu nih. Ini ya, Iya. kita kopi ya, enaknya ya. Kayak gini nih. Enak bener. Kita kopi sini. Yang sama. Sambil kita cek nanti, bener nggak? Nah, tidak ya. la, sungguh, huruf, taukid, kosong. In, jika, huruf, syarat, kosong. Kutil, nah, sini kutil diperangi. Diserang gitu. Diserang atau diserang. Sama fil madi majhul, jumlah syarat. Tum, kalian, isim, Kalian. domir, naib Isim fa'il. domir. La nangsurunakum, la, sungguhlah huruf taukid. Nangsur, kami tolong. Kami tolong, kami menolong. Fi'il mudhari jawab syarat. Sore. Nanya juga sama tadi nunnya nih. Aduh, udah kejauhan lah ini aja. Sungguh tadi. Sungguh. Huruf taukid. Taufik. Namanya taukid sakilah Bapak Ibu. Sakilah. Sakit. Berat. Sakilah itu berat, pakai tasdid namanya sakilah. Kalau pakai sukun namanya khafifah. Yang pakai sukun namanya apa? Khafifah. Khafifah. hafif, Yang pakai tasdid namanya syakilah, nah, inilah. Jadi yang enteng-enteng itu khafifah. Betul Jawa Timur. Kum, Taufik. kalian, Kalian. Isim isim, domir. domir, domir. Kedudukannya sebagai Fa'il. pasti kami tolong kalian. maf'ul bih, Nah, maf'ul bih. Maf'ul. Wallahu dan Allah. Dan Nah, sebenarnya di Allah. sini bisa terjemahkan dan bisa enggak juga Bapak Ibu. Karena ini Huruf. paragraf. Awal paragraf. Huruf atau Atau ya yang enggak ada kedudukannya. Allah. isim lafaz Kalau jalalah. ini tidak ada artinya, hurufnya namanya istinaf. istinaf, Karena ini permulaan, jadi nggak diterjemahkan. Nah, Allahnya, Allah, isim, lafaz jalalah, lafaz jalalah, kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada. Pokok kalimat. Kalimat. Yashhadu, menyaksikan. Fi'il. Fi'il, fi'il, mudhari. Mudhari. Kalau ada mubtada berarti ada Khobar. kabar, innahum lakadzibun. Innahum, Sesungguhnya. huruf. Huruf apa? Huruf taukid, taukid. Nasab, taukid dan nasab. taukid, nasab, Nggak ada kedudukannya. Hum, mereka. Mereka. Isim, Domir. domir. Karena ada huruf
taukid berarti ini isim inna. Isim inna. Ada inna kan? Jadi isim Ya. in. Inna. Lakadibun lamnya sungguh. Tunggu. Taukid. Huruf taukid Oke. dan artinya. Tidak ada kedudukannya. Namanya Kadibun para Para pendusta. pendusta. Isim ya. Ya. Jamak mudzakkar Salim. salim. Ini khobar inna. Khobar inna. Kan ada isim inna tadi. Jadi isim inna ya. Berarti ada khobar in. Khobar inna. Berarti pas jumlahnya 50 Bapak Ibu. 50. Bukan Iya. 49, Ustaz. 49. 49-nya ada yang kurang satu tadi. Apa, Ustaz? Nih Pak, saya kurang di sini nih. Nah, harusnya ke sini nih. Nah, coba kita cek di bawahnya. Tuh, 49 terus 01 berarti berapa? Pak Mas? 50. 50. Baik, ada pertanyaan kah sampai sini Bapak Ibu dari uraiannya mungkin tadi uraian tafsirnya atau dari uraian kata-kata. Kalau ada pertanyaan silahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, apa Ustaz bertanya, Ustaz? Silakan Pak Herman. Dari kata ahadan, abadan. Bisa tidak kita sebut itu abadan itu naat, Ustaz? Aduh, kok menghilang? Ada Ustaz? Ada Pak? Ada Pak. Oke. Jadi, kenapa bukan sifat? Heeh. Karena dia menunjukkan waktu. Oh, Kalau sifat Waktu menunjukkan itu. sifat. Gitu ya. Jadi kalau kemarin, besok, heeh. namanya selamanya, itu kategorinya bukan sifat, tapi dia kata keterangan waktu. Sekarang waktu. Kalau keterangan waktu namanya zorof. Zorof. Itu. Meskipun Pak Herman mungkin dan Bapak Ibu yang lain mengatakan itu kan layak jadi naat karena kesamaan ya. Iya, betul. Ahadan, abada kan gitu ya. Iya. Iya, tapi dari sisi makna nggak tepat. Gitu Pak Herman. Oke, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Monggo yang lain Bapak Ibu adakah? Iya, silakan Bu El. Enggak, bukan ya? Bu El ya? Enggak ya? Bu Nunung? Oh Oh iya. ya. Ini Ustazah kalau Ustaz. Iya, Ustazah. Enggak apa-apa. Bingung deh. Ustaz. Itu nafaku itu apa kata aslinya apa ya Ustaz? Apa Bun? Nafaku. Oh, Kemunafikan. nafaku. Nafaku itu ada berapa kata tuh Bun? Ada satu, dua kayaknya. Nafaku. Dua. Dua. Nah, iya, tapi nggak pakai kayaknya memang dua. Pasti. Yang kedua apa itu? Mereka. Yang keduanya apa? Kan ada dua kata. Yang kedua apa? Oh ya, aku. Yang keduanya nafaku itu ada dua kata ya? Iya. Kata yang keduanya apa? Wow. Iya. Wow sama alif kan? Iya. Ya. Sekarang buang waw alifnya. Oh, alif. Nafaku. Nafako. Nafako. Tuh nafako. Apa arti nafako Bu Nunung? Bapak Ibu, apa arti nafako? Munafik. Apa? Munafik. Nafik. Munafik itu berikutnya nanti. Arti katanya dulu apa? Jadi arti kata nafako, 3 huruf nafako itu artinya lenyap, hilang, sirna. Nanti dari kata nafako, Bunda Nunung, Bapak Ibu yang kemuliakan, dari kata-kata nun, fa, dan kof, ditambah hamzah depannya jadi apa bunyinya Bun? Nafako kasih hamzah. Anfaqo. Anfaqo. Nanti masdarnya apa?
Anfaqo yunfiku, Infak. infak. Pak. Infak. Kalau orang berinfak punya duit di dompet, ya 40.000, 20.000 dua, diinfakkan 20, berarti yang 20 Hilang. hilang. Dari sisi fisik hilang ya kan, Iya. tapi dari sisi Allah jamin nanti balik berlipat. Gitu Bapak Ibu. Nah, terus itu infak. Eh, terus, nah kalau orang munafik itu nunnya dikasih alif, nafaqo. Sungguh-sungguh melenyapkan tuh orang, sungguh-sungguh menghilangkan, sungguh-sungguh menyanyiakan. Yang disia-siakan, yang dihilangkan, yang dilenyapkan apanya? Iman ya. Nah, pertama imannya, yang kedua nilai kebaikannya lenyap semua. Jadi beramal soleh, beramal kebaikan, cuma didasari dengan kamu flase tadi itu bohong, bohong. Jadi hilang semua baiknya, nilai baiknya itu hilang semua. Gitu, Bu. Jadi munafik dari sisi bahasa artinya orang yang menghilangkan, orang yang menyanyiakan pahala. Bisa juga menyanyiakan iman, melenyapkan iman. Kenapa? Karena berdusta. Bukan berdusta masalah sosial, tapi berdusta dalam konteks seperti di Sinyal mungkin. aku. Kalau mereka berjumpa dengan orang mukmin, mereka itu jauh dari orang mukmin bersama teman-temannya bilang apa? Kami itu sesungguhnya sama kalian kayak orang-orang non mukmin Muslim. Tadi tuh saya mukmin itu kepada mereka apa itu ini aja lah basa-basi. Nah itu tuh. Nah kan berarti lenyap imannya, nggak ada ya. Itu ya, di orang-orang yang menyanyiakan iman. Itulah orang munafik. Gitu, Bunda Nunung ya. Oh iya, makasih Ustadz. Iya. Ini memang bahasa kadang-kadang saya ucapannya mendayu-dayu jadi bikin orang enak lah. Ya. Bikin orang enak terus lenyap ngantuk. Iya. Gitu. Suara hilang lenyap. Lenyap hilang ngantuk. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, tafsirnya nanti tinggal dibaca. Sekarang hadis qudsi. Pak Herman, monggo dibaca Pak Herman nih hadis qudsnya nih sama artinya. Bukan hadis qudsi, ini dulu ya. Ini hadis qudsi dulu nih. Hadis qudsi. Hadis qudsi dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. An Huzaifah qala Hudzaifah. an Huzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum faqalu a'amilta minal khairi syai'a qala la qalu tazakkar qala kuntu udayinun nasa fa'muru fityani an yunzirul maksira wa yatajawwazu anil musir qala Allahu azza wa jalla
tajawwazu anhu. Mm-mm. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mm-mm. beberapa malaikat bertemu dengan ruh seseorang Iya. sebelum kalian. Mm-mm. Lalu mereka bertanya, apakah kamu pernah berbuat baik? Mm-mm. Dia menjawab, tidak. Mereka berkata, cobalah kamu ingat-ingat. Dia menjawab, memang dulunya saya pernah memberikan piutang kepada orang-orang. Mm-mm. Lantas saya perintahkan kepada pelayan-pelayanku agar memberikan tangguh Mm-mm. kepada orang yang kesusahan, Mm-mm. serta memberikan kelonggaran kepada berkecukupan. Iya. Beliau melanjutkan, lantas Allah Azza wa Jalla berfirman, berilah kelapangan kepadanya. Baik. Jadi Bapak Ibu muliakan, begitulah Allah membalas orang-orang yang meringankan orang lain. Maka ada hadis qudsi yang lain mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa berada membantu seorang muslim selama orang muslim itu membantu saudaranya. Ini hadisnya tidak malaikat mencabut roh seseorang ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya, tuh orang itu kok apa namanya, coba apa namanya ditelusuri. Kalau dalam hadis lain yang senada dengan ini, hadisnya ketika Allah mencabut roh orang tadi, lalu Allah perintahkan coba cek kebaikan-kebaikannya, buka rongga mulutnya, ada kalimat-kalimat thayyibah nggak ada. Coba lihat tangannya, lihat kakinya, nggak ada, kecuali satu. Kata malaikat melaporkan, kecuali satu. Apa itu? Dahulu waktu di dunia, dia melihat orang-orang miskin yang berhutang kepadanya, lalu diperintahkan melalui oleh pembantunya, dia bebaskan hutang-hutangnya itu. Akhirnya Allah bilang, kalau begitu masukkan dia ke golongan orang-orang yang baik. Jadi hadis ini melihatnya motivasi apa tuh? Motivasi betapa orang kalau membantu orang lain itu Allah itu senang padanya. Padahal tadi dikatakan nggak ada nilai kebaikan orang itu, gitu ya. Nah, terus begitu cara Allah memuliakan, menolong, meninggikan hamba-hambanya yang memperhatikan saudaranya yang lain, yang berkesusahan. Kalau tingkat-tingkatannya, yang tingkatan ringan, kalau ada kalau ada orang berhutang, kan itu ditentukan apanya, pengembaliannya 3 bulan ya, balikan. Oke, 3 bulan dibalikin. Yang kedua, ditentukan 3 bulan, ternyata dia tidak bisa melunasi 3 bulan. Ya sudah ditunda lah. Nah, hadis ini kan menunda ya. Udah kamu bisanya berapa? 6 bulan? Oke, 6 bulan. Yang ketiga, setelah 6 bulan nggak bisa juga. Akhirnya ya sudah ditutup piutangnya. Piutangnya itu ditutup. Utangnya itu dianggap lunas. Itulah tahapan-tahapan. Semuanya baik. Pada dasarnya semuanya baik. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Kita meminjami orang, namanya qardul hasan. Meminjamkan kepada orang lain dari harta kita tanpa melebihkan apa namanya dari nilai yang kita pinjamkan kepada mereka, itu saja udah qardul hasan. Allah disebut dalam Al-Quran itu, Allah melakukan jual beli dengan orang-orang yang melakukan pinjaman baik kepada orang lain. Pinjaman baik itu bagaimana? Pinjaman yang tidak menentukan
apa tuh? Pengembalian, bukan pengembalian. Tidak mengganjar, tidak meminta lebih dari pokok modal uangnya. Itu namanya qardul hasan. Gitu ya. Tapi dari pihak si penghutang itu dianjurkan kata Nabi. Khairun nasi, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang ketika membayar hutang berlaku baik dalam membayarnya. Jadi ada dua sisi Bapak Ibu muliakan. Kepada si pemberi hutang tidak boleh ya menentukan tambahan dari besaran modal uang yang dipinjamkannya, nggak boleh begitu. Tapi dari sisi penghutang, orang yang minjem, kata Nabi, berbuat baiklah ketika engkau membayar hutangmu. Apa bentuknya? Boleh nambahin. Dia minjem 1 juta, dia balikin 1,5 juta. Karena senang dia bantu. Boleh, boleh. Atau saya nggak bisa 1,5 juta, saya balikin 1 juta. Tapi sambil ngembalikin tandan, pisang, sekarung, rambutan, gitu kan ininya lagi buahnya lebih banyak. Mangga. Jadi duitnya 1 juta dibalikin tapi dibawa. Boleh nggak? Boleh. Sepanjang tidak dipersyaratkan oleh si pemberi pinjaman. Kalau si pemberi pinjaman mempersyaratkan, itu yang tidak boleh. Kalau mau kita apa namanya uang kita dapat manfaat kelebihan dari yang kita pinjamkan kepada orang lain, caranya adalah ini boleh. Caranya adalah kita bantu orang itu kalau dia ingin membeli barang, kita belikan barangnya lalu diakadkan di awal. Contoh, misalkan orang pengen beli motor, ya berapa harga motor? Harga motor misalnya 15 juta. Kalau kita kasih pinjam duit nih 15 juta, maka itu kita nggak mengembalikan, tidak menentukan nanti bayarnya 17 juta ya, nggak boleh. Itu. Caranya bagaimana? Kamu pengen beli motor apa? Disebut meternya motor A. Oke, dia tahu kan harganya. Harganya motor itu harganya 15 juta. Ini orang yang mau minjem duit nih. Dia gini, saya saya belikan motornya, saya jual kepada kamu, harganya 18 juta, mau nggak? Nah, itu dia. Jadi jual beli di situ. Kamu boleh cicil selama 5 tahun. 18 juta tadi itu. Nah, itu namanya jual beli. Akadnya adalah akad jual beli dengan mencicil. Gitu. Maka itu dibolehkan. Dia dapat untung dari yang 15 juta tadi 3 juta, tapi tidak dalam bentuk uangnya, tapi dalam bentuk jual belinya. Kamu beli ini sekian harganya, mau ya berarti. Nah, itu prakteknya jual. Baik, Bapak lihat. Jadi hadis tadi menunjukkan kepada kita betapa Allah memberikan eh, rahmatnya, pertolongannya, ampunannya kepada orang-orang yang begitu baik kepada orang lain dengan cara melunaskan hutang atau membiarkan, menghapus hutang orang tetangganya atau orang lain. Iya, Bapak Ibu. Ini nih hadisnya, maka kita bagus kita baca supaya kita sama-sama mengetahuinya. Baik, sekarang kita ajukan doa. Nah, doanya nih, Bapak Ibu yang muliakan. Oke, doa nih. Oke, Bunda Bunga, bisa bacakan doanya, Bu? Silakan. Oh iya. Iya, Iya. Bun. Silakan baca doanya, Bu. Silakan, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammatil lati la yujawizuhunna barun wala fajirum min syarri ma yanzilu minas sama wa
syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitnanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil lail wa min syarri kulli tarikin illa tariko yatruku bi khairin ya Rahman. Artinya, aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya, dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apapun yang naik ke langit, dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi, dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi, dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam, dari keburukan petaka-petaka malam, dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan. Wahai Zat yang Maha Penyayang. Baik, Bapak Ibu, ini doa lengkap, doa perlindungan namanya. Jadi apa saja yang minta ini lengkap apa yang diminta. Ini Nabi mengajarkannya. A'udzu biwajhil karim, aku berlindung kepada zat Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak ada yang bisa melampauinya, baik orang baik maupun orang buruk. Dari apa saja, nah ini perlindungannya, dari apa saja yang turun dari langit. Apa turun dari langit? Bisa sihir, bisa bencana. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan apa saja yang naik dari bumi. Kan gitu ya. Apa misalnya? Bisa benda-benda yang keluar dari bumi. Buhul-buhul yang ditanam orang-orang yang hasad, yang jelek. Apa saja yang datang dari bumi. Dan apa saja yang keluar. Apa yang naik dan apa yang keluar dari bumi. Bencana maksudnya. Wa min syarri fitnatil laili wan nahar, dari keburukan siang dan malam. Dan dari keburukan apa saja yang datang di malam hari. Entah orang, entah jin. Wa min syarri kulli tariq, dan apa saja yang datang kecuali tariqun yatruku bi khair ya Rahman, kecuali yang datang membawa kebaikan. Tuh. Ini Bapak Ibu muliakan, doa ini doa perlindungan ya, lengkap. Ini bagus kalau Bapak Ibu baca, ditulis ulang atau di copy nih, terus dibaca. Sekali dalam sehari, pagi, entah malam, menjelang malam nih, bagus. Baik. Itulah doa yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir dari bahasan kita malam hari ini, kita membahas ikhtisar surah An-Naba. Ini adalah awal juz ke-30. Ya. Surah ke-78. Ini nama surah. Nama suratnya An-Naba. An-Naba itu berita besar. Berita besar. Kalau orang yang menerima berita besar namanya Nabi. Dia kata Naba. Nama lainnya juga di sini ada ya. Nah, namanya juga surah Amma. Karena depannya bunyinya Amma. Yang kedua namanya Tasaul. Bertanya-tanya. Amma yatasa'alun. Masdarnya Tasaul. Dan yang terakhir namanya Al-Mu'asirat. Sesuai di dalam surah ini ayat 14. Wa anzalna minal mu'asirat ma'ang tajaja. Mu'asirat itu ada yang mengatakan awan, ada yang mengatakan ada langit. Dia menumpahkan. Surah ini dinamakan dengan Naba, An-Naba, karena keserasian dengan yang ada pada kedua tadi. Yas'alunaka amma yatas'alun anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Berita besar yang sangat berguna bagi manusia. Karena nama lainnya amma sudah ya, tasa'ul. Oke. Identitas surat.
Surat ini terdiri dari 40 ayat. An-Naba itu 40 ayat. 174 kata, 797 huruf. Urutan di dalam Al-Quran, Mushaf ke-78. Juznya awal juz ke-30, termasuk kategori Makkiyah, berarti turun di Mekah. Surah ini adalah salah satu surah terperinci mufassalat, memiliki beberapa ayat pendek dan banyak, dan termasuk pada surah-surah yang memang pendek. Namanya mufassal, surat-surat pendek itu namanya mufassalat. Ejekan musyrikin Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pertanyaan itu sebenarnya ngejek gitu ya, pertanyaan melalui Nabi. Orang-orang Quraisy mengejek, bukan dan ya. Orang-orang Quraisy mengejek Nabi. Syekh Tusi dalam tafsir Tibyan menulis mengenai sebab diturunkannya surah ini kepada Rasulullah SAW. Berbicara tentang orang-orang Rasulullah yang sedang berbicara kepada orang-orang Quraisy yang memberitahu kepada mereka kabar dan berita tentang umat manusia di masa lalu dan menasihati mereka supaya mengambil pelajaran darinya. Namun mereka mengejek Nabi. Kemudian Allah SAW melarang Nabi SAW untuk berbicara dengan mereka. Suatu hari Nabi SAW berbicara dengan para sahabat. Ya. Kemudian salah seorang dari kaum musyrikin maju dan Nabi SAW diam, tidak meresponnya. Lalu para musyrikin pun berkumpul dan berkata, "Wahai Muhammad, pembicaraanmu aneh dan kami senang mendengar kata-katamu." Tapi Nabi SAW berkata, Allah SWT telah melarangku untuk berbicara dengan kalian. Kemudian Allah SWT menurunkan surah ini. Amma yatasaalun anin nabil azim. Apa yang mereka tanyakan? Mereka bertanya tentang berita yang agung. Jadi Bapak yang muliakan, tekniknya orang bertanya yang tidak ada pertanyaan yang tidak mesti dijawab, dibiarkan saja. Gitu. Sebab apa? Pertanyaannya bukan bertanya, tapi pertanyaannya menguji. Nah, terhadap seperti ini, gak usah dijawab, dibiarkan saja, didiamkan saja. Lanjutan surat tersebut dijelaskan bahwa untuk membuktikan kebenaran hari kiamat dimuat bahwa alam dengan keteraturannya adalah sebuah dalil yang paling jelas bahwa setelah dunia ini fana akan ada dunia yang tetap dan langgeng kekal, dan hari itu adalah hari pembalasan dan penghakiman, bukan hari beramal dan berbuat. Kemudian peristiwa hari ini dijelaskan bahwa semua orang di sana akan dipanggil dan para penyeleweng akan digiring menuju siksa dan menyakitkan yang menyakitkan. Dan orang-orang yang benar dan bertakwa orang-orang yang benar akan dipindahkan menuju kenikmatan yang kekal dan abadi. Ya, menikmatkan berita yang agung dan orang-orang yang bertakwa. Ini kalimatnya seperti itu. Jadi bagi kalangan Syiah itu ayat ini ya, innalil muttaqina mafaza itu, kalau muttaqin itu adalah Imam Ali atau Ali bin Abi Thalib. Ya, oke. Tapi itu keyakinan mereka. Sebenarnya ayat ini turun secara umum pada siapa saja. Surah An-Naba berbicara, tema utamanya nih Bapak Ibu nih. Surah An-Naba berbicara tentang hari kiamat dan kejadian-kejadian yang menggambarkan keadaan dan status orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang baik pada hari itu. Ya. Itu lanjutan suratnya pada surat berikutnya. Dari ayat-ayat yang paling terkenal dari surah ini, ayat 31 dan seterusnya menjelaskan tentang nasib para muttaqin. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa'naba. Kiamat. Surah An-Naba berbicara tentang sebuah berita dan peristiwa besar, yaitu kebangkitan, dan berdalil atas kebenaran dan keteguhannya. Pada permulaan surah dijelaskan bahwa semua orang saling bertanya tentang kabar hari kiamat. Kemudian Allah SWT dengan nada mengancam berfirman bahwa dengan segera kalian akan menyadari hal itu. Segera itu maksudnya kematian. Segera bagi Allah, segera bagi manusia mungkin lama. Lanjutan surah tersebut dijelaskan bahwa untuk membuktikan kebenaran hari kiamat dibuatlah penjelasan tentang alam ini. Tadi sudah dijelaskan sebagainya Bapak Ibu. Kita usahakan ulang. Sebab nuzulnya ini ditegaskan lagi. Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Hasan, dia mengatakan tatkala Nabi diutus
maka orang-orang saling bertanya di antara mereka. Maka turunlah ayat tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Mereka bertanya tentang berita besar. Dalam satu riwayat ada dikemukakan bahwa ketika Nabi SAW diutuskan sebagai seorang Rasul, pada mereka bertanya tentang berita yang dibawa oleh Nabi mengenai kiamat. Maka penurunan ayat ini di atas, atau ayat ini nih, berhubungan dengan peristiwa pertanyaan orang-orang Quraisy kepada Nabi. Nabi nggak bisa menjawab, disuruh diam, nggak bisa menjawab sampai kemudian Allah menurunkan firman atau surah An-Naba ini. Keutamanya, adapun mengenai keutamaan pembacaan surah An-Naba telah dikutip bahwa siapa yang membaca surah Amma Yatasaalun setiap hari maka tahun ini tidak berakhir kecuali dia menzihari Baitullah insyaallah. Begitu ada yang mengatakannya begitu. Ya, ada yang percaya begitu. Wallah alam, ini ada yang mengatakan seperti itu. Kedua, telah dikutip dari Nabi Muhammad SAW dalam tafsir Majma' al-Bayan mengenai keutamaan surah An-Naba bahwa siapa yang membaca surah Amma Yatasaalun di hari kiamat, Allah akan mengenyangkannya dengan minuman surga yang sejuk dan segar. Wallahu a'lam bishawab tentang hal ini. Demikian Bapak Ibu yang muliakan, uraian tentang ikhtisar surah ke-78 atau awal daripada juz ke-30. Demikian pertemuan kita di malam hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Silakan, barangkali Bapak Ibu ingin bertanya. Alhamdulillah Ustadz sepertinya sudah paham. Oh gitu. Baik Ustadz, kita sempurnakan dengan doa. Silakan Ustadz. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada satu pertemuan lagi ya, insya Insya Allah. Allah minggu depan ya. Ya, insya Allah seperti itu. Baik. Kita doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu. Makasih Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Sami-sami. Selamat beristirahat. Salam sehat. Izin Izin, Les. Assalamualaikum. Ustaz, makasih Bunda. Sama-sama. Alhamdulillah, monggo. Selamat beristirahat ya. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.